Assalamualaikum majikan. Kemarin kan kita baru bahas tuh Misesting tentang pedagang nasi goreng. Udah nonton belum? Nah, untuk TC kali ini pembahasannya juga masih seputaran pernasi-nasian nih. Ya tapi kalau TC lebih ke mistis ya. Ini cerita tentang petaka yang dialami gara-gara mendadak jadi penjual nasi goreng ini orangnya nih. By the way, tapi cerita kali ini sebenarnya juga requestan dari kalian semua yang minta untuk membahas nih, bawain cerita ini. Jadi kayak kemarin tuh kalau nggak salah sempat viral ya namanya mandat dari majikan semua. Babu nih yang udah dapat izin juga dari yang bersangkutan, langsung aja kita gaskan, makanya kita ceritain. Jadi ini cerita dari Yudi gengs namanya. Seorang supir bus malam yang jam terbangnya udah lama, udah sampai 15 tahun. Ya bisa dibilang berarti udah banyak makan asam garam lah, dan dia juga hatam tuh ngerasain berbagai cerita-cerita aneh di jalanan. Nah, Yudi bilang tujuannya dia men-share ceritanya ini tuh untuk menjadi pengingat kita bersama, walaupun kita ini udah hidup di zaman modern gitu istilah kata. Tapi yang namanya menghormati norma adat dan mendengarkan apa yang memang sudah jadi kepercayaan warga sekitar itu tuh nggak ada salahnya kok. Justru bagus, yang maksudnya supaya kita terhindar dari petaka-petaka begitu loh majikan. Jangan petantang-petenteng aja jadi orang intinya mah. Habisnya ya pengalaman yang Yudi alami ini tuh katanya masih membekas banget dan menyisakan trauma. Katanya ya tiap kali dia ngeliat bungkusan nasi nih, dia jadi teringat-ingat terus tuh sama peristiwa ini yang pernah dialami. Emangnya peristiwa apa sih dan apa yang salah emang dengan bungkusan nasi begitu? Jadi gini ceritanya majikan. Yudi itu tuh lahir dan besarnya di Jawa Tengah. Yang ketika usia remaja dia diasuh sama neneknya. Jadi kebanyakan memang dari kecil sampai besar dia diasuh sama nenek. Orang tuanya mah ada, tapi ya karena satu dan lain hal lah, urusan pribadi gini ya. Intinya Yudi tinggal dan dirawat sama nenek, udah begitu aja. Kagak usah kepo lu pada. Singkat cerita, setelah Yudi beranjak dewasa, dia ketemu tuh sama pujaan hatinya. Habis itu mereka menikah dan menetap di kota Magetan selama beberapa tahun. Tapi sekitar 5 tahun ke belakang tuh, 5 tahun yang lalu Yudi sama istrinya memang memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya Yudi. Yang sebenarnya tadi tuh Yudi udah lama banget nggak pernah tinggal di sana. Jadi kalau Yudi datang itu juga paling cuma sekedar mampir sebentar aja, nggak sampai nginep. Karena tadi aslinya Yudi kan tinggalnya sama neneknya tuh. Terus lama habis nikah ke Magetan. By the way ya, rumah orang tuanya Yudi itu masih di daerah Jawa Tengah juga. Cluenya pokoknya di sebuah desa yang terkenal dengan daerah penghasil sarang burung walet katanya tuh. Nah, keputusannya Yudi itu pindah ke rumah orang tuanya itu pertimbangannya adalah supaya pas dia lagi narik nih trayek itu nyetir bus tuh, nyetir busnya bus malam ya, lu susah banget. Supir bus malam cenah. Nah, kalau dia lagi kerja, istrinya ada temennya nggak sendirian. Karena kan di sana ada orang tuanya Yudi yang bisa nemenin. Soalnya posisi istrinya Yudi ini emang lagi hamil, gengs. Jadi butuh temen, butuh ada yang jagain. Dan di daerah rumah orang tuanya Yudi itu katanya masyarakatnya masih penganut kejawen mentok yang bener-bener apa ya. Jadi ceritanya nih ya, waktu pas awal mereka pindah ke rumah orang tuanya itu, datang-datang nyesut gitu. Yudi sama istrinya ngeliat ada beberapa warga yang lalu lalang tuh di jalan sambil membawa nampah sama sekeranjang buah-buahan. Ngeliat pemandangan begitu, si Yudi ngebatin kayak, wah ini kayaknya akan ada hajatan gede nih kayaknya deket sini kali ya. Cuma mikir gitu aja. Yang pas dia sampai rumah tuh ya seperti biasa kan namanya baru sampai ngomong Assalamualaikum begitu kan. Yang gak lama ibunya Yudi keluar rumah tuh sumringah banget menyambut kedatangan anaknya. Waalaikumsalam nah, ya ampun. Masuk-masuk Cak Bagus, Cak Ayu. Kangen ibu sama kalian. Untung kalian sampai sebelum acara ruwetan, kata ibunya begitu. FYI, ruwetan itu sendiri adalah semacam upacara apa ya, adat Jawa kuno yang biasa memang dilakukan pas malam satu suro begitu. Tujuannya untuk buat nolak bala lah. Caranya bisa dengan nyiapin sajen, mandiin keris, penyucian spiritual, baca mantra, membuat pertunjukan wayang, ya macam-macam. Pokoknya di tiap daerah memang beda-beda dengan caranya masing-masing tergantung gimana kepercayaan dan budaya setempat. Yudi sendiri ini nggak inget kalau kedatangannya itu tuh memang mepet-mepet sama acara ruwetan, nggak tahu dia. Soalnya tadi Yudi udah lama juga nggak ikut acara begituan dan nggak pulang ke rumah orang tuanya. Perkara di tempat neneknya mah kagak ada begitu-begituan, beda tradisi. Nah Yudi sempat nanya tuh ke ibunya kayak, emang ruwetannya kapan bu? Dibilang masih lusa kok. Walah masih lusa. Nah menjelang malam nih, istrinya mah lapar, namanya Bumil kan. Tapi di rumah tuh kagak ada nasi, cuma ada lauk doang gitu kan. Jadinya Yudi putuskan untuk buat cari makan aja di luar. Namun setelah dia udah mendatangi beberapa warung makan, kok nggak ada satupun dari warung itu yang ngejual nasi. Pada jualnya mah lauk doang, begitulah. Sama juga bohong, di rumah juga ada lauk. Kan butuhnya nasi. Bingung nih si Yudi nih. Udah lebih dari kedua tempat semuanya bilang kayak di sini cuma lauk aja begitu. Tapi Yudi tidak menyerah, namanya juga lapar. Kalau belum kena nasi kan kagak abdol ya orang Indonesia gitu. Makan mie aja pakai nasi kita. Akhirnya dia mencoba tuh mendatangi beberapa warung lagi sampai kemudian dia dapat jawaban dari si tukang warungnya kayak,
Nggak ada mas, wilayah sini mah mana ada yang jualan nasi. Nah kalimat itu tuh membuat Yudi berpikir kayak, wah berarti di daerah sini nih orang-orangnya pada kagak makan nasi apa gimana? Ini di Jawa Tengah apa di Perancis begitu kan? Tapi maksudnya ya, si Yudi ini malah mikir lagi, wah peluang ini, basicnya mungkin otak dagang kali ya. Maksudnya kebetulan istrinya nih kalau masak nasi goreng, enak banget. Kalau dimasukin ke MasterChef pasti dipuji-puji tuh sama juri-juri katanya. Nah, kalau di daerah sini tuh belum ada saingannya, tukang nasi goreng yang jualan nasi goreng begitu. Bisa kali kita jualan gitu. Pasti laku nih Roma-Romanya nih. Lumayan kan cuannya begitu. Dan istrinya memang suka masak. Jadinya bisa tersalurkan juga hobinya. Pasti seneng dapat duit. Dan ini mungkin si Yudi tipe-tipe suami yang harus bikin bininya produktif kali ya begitu ya. Kagak boleh ongkang-ongkang kaki di rumah doang. Kayak artis yang ono tuh. Ya Allah, aja kita gak mau dia jadi suami yang disuruh kerja terus sementara si istri kagak ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Katanya, emang gua babu? Lah babu yang ini malah jadi tersindir ya. Belum lah kita punya istri yang ada udah disuruh-suruh terus sama majikan begitu. Giliran ngomel, emangnya gua babu? Ntar kalian jawab, lah emang. Ya karena kagak bisa dapat nasi nih perkara nggak ada yang jual ya udah pulang. Dan dia langsung cerita tuh ke istrinya tuh kayak, Dek, Mas tadi cari nasi kagak ada yang jual gitu, adanya lauk-lauk aja. Mana kenyang ya? This is Indonesia begitu. Nggak begitu ngomongnya ya. Pokoknya intinya si Yudi ini bilang, di sini kalau kita jual nasi goreng, ya laku keras pasti gitu kan, auto viral. Kamu kan enak kalau bikin nasi goreng pasti laris manis. Dengar pernyataannya Yudi tadi, bener aja istrinya mah mau karena emang cita-citanya pengennya punya usaha kulineran begitu jualan makanan. Makanya besok paginya mereka gercep tuh. Berarti ini tapi kan H-1 acara rutan ya. Dari subuh tuh pagi-pagi Yudi sama istrinya semangat udah langsung pergi ke pasar belanja buat bahan-bahan bikin nasi goreng. Nggak kayak bule kita ngomongnya nasi goreng gitu. Saya suka nasi goreng. Dan sampai rumah langsung masak tuh, oseng gitu. Wangi banget dapurnya tuh sama masakannya si istri itu. Sampai-sampai ibunya Yudi nanya kayak, wah masak apa kamu harum sekali? Dijawab kan, ini nasi goreng bu, cicipin nanti ya. Jadi buat tester dulu cenah. Oh alah banyak bener nasinya. Ya udah, ibu nanti mau keluar dulu sebentar bantu-bantu warga nyiapin acara rutan. Jadi kala itu memang Yudi sama istrinya tuh masaknya lumayan banyak untuk langsung cek ombak. Jualan nasi goreng buat sarapan gitu loh niatnya. Tapi emang belum izin atau belum bilang ke ibunya kalau mereka nih sebenarnya mau jualan juga, karena dipikirnya ya pasti dibolehin aja begitu kan. Orang jualan nasi goreng pakai yang apa sih plastik kotak-kotakan gitu kan buat sarapan pagi-pagi. Habis sudah jadi nih, Yudi geret tuh meja kecil ke depan rumah dan dijejerin tuh nasi gorengnya begitu. Baru sebentar udah ada yang datang nih. Dikira mau beli kan. Bapak-bapak gitu ngeliatin terus nanya-nanya gitu. Mas ini jualan nasi mas? Iya apa ini nasi goreng kata si Yudi. Lah nggak boleh mas, di sini nggak boleh jualan nasi. Buang aja udah buang. Atau makan sendiri udah dihabisin nih. Mas di sini orang baru ya, orang tuanya nggak ngasih tahu emang. Si bapak itu kayak ngomel-ngomel abis itu ngeloyor pergi, mukanya sinis banget. Lah orang mah dijelasin kan emang kenapa kagak boleh jualan nasi goreng, harusnya kan karena begini begitu. Enggak, ini cuma kayak ngomel doang. Perkara orang kayak kepo begitu iri apa bagaimana, ih kagak jelas. Makanya akhirnya nggak terlalu digubris sama si Yudi dan istrinya itu. Alhasil mereka pun tetap berusaha untuk jualan. Tapi orang-orang yang lewat nih kayak cuma ngeliatin doang tuh makanannya apa gitu kan, pas dilihat abis itu pergi. Ya nggak lama tau-tau ibunya Yudi nih balik-balik dengan muka panik gitu lari-lari. Ternyata info Yudi sama istrinya nih lagi jualan nasi di depan rumah udah kesebar. Makanya si ibunya ini tau-tau kayak panik, nangis-nangis gitu minta supaya Yudi cepet beresin itu dagangannya. Pokoknya ibu bilang, nggak boleh jual nasi di sini. Ya ampun, ini mah bener-bener harus diruat kita. Amit-amit, Gusti jauhkan anakku dari petaka. Di situ Yudi sama istrinya baru paham kalau ternyata di daerah sana kagak boleh namanya jualan nasi. Karena kepercayaannya memang begitu. Tapi Yudi yang jatuhnya udah pemikirannya modern ya, pastinya kan kayak menganggap hal tersebut konyol. Apa alasannya emang? Junjungannya tuh bagaimana? Kalau emang nggak boleh jualan nasi kan logikanya kenapa? Nah sedangkan kalau istrinya ya berhubung dia lagi hamil gitu, jadinya overthinking aja, takut kenapa-napa gitu loh ke anak kandungannya ini. Kalau dibilang kagak boleh jualan nasi, lu malah jualan nasi. Makanya akhirnya mereka ini langsung beresin dan membawa semuanya tuh masuk ke dalam rumah untuk dimakan sendiri. Karena emang nggak mau nyari ribut aja lah. Tapi masalahnya, sekuat-kuatnya kita makan nasi goreng begitu ya, kagak bisa kan makan semuanya kebanyakan. Jadi sisa nasinya tuh nggak ada yang kejual ya. Ya udah dibiarin aja begitu. Udah nggak semangat juga mau diapain lah, bodo amat lah. Dan dari situ akhirnya Yudi ini mencoba mencari tahu, nanya-nanya lah ke orang sekitar. Kenapa sih kagak boleh jualan nasi goreng di sini? Ya ternyata kalau kata masyarakat sana ya, jika jualan nasi goreng katanya bakal ada kejadian yang tidak wajar. Intinya bakal ada kematian atau kesialan. Ya namanya kematian, kesialan gitu kan, itu kan bagian dari takdir sebenarnya majikannya. Tapi di desa itu memang kebetulan dulu ceritanya ada yang
yang melanggar jualan nasi. Beneran dia nggak selamat, tahu nggak? Makanya sampai sekarang warga pada takut, nggak ada yang berani lagi melanggar hal tersebut. Besokannya pas hari H acara ruwetan itu berlangsung, ternyata istrinya Yudi ini masih kepikiran, takutnya bener apa yang diceritain sama warga sekitar kalau mereka ini dapat petaka perkara kemarin jualan nasi. Cuma ya Yudi ini sebagai suami kan berusaha menenangkan dengan bilang kayak, udah nggak usah dipikirin, nanti yang ada malah jadi sugesti gitu loh. Yang seharusnya tidak kejadian lah malah kejadian karena kepikiran terus. Jadi nggak usah mikir kemana-mana. Singkat cerita nih, acara ruwetan untuk menyambut datangnya satu suro pun dimulai. Momen yang diyakini sebagai momentum saklar dalam tradisi Jawa. Di situ pokoknya seluruh warga desa turut merayakan, termasuk Yudi sama keluarganya juga pada datang. Nah tapi di tengah-tengah acara tiba-tiba si Yudi dapat telepon tuh dari bosnya. Dibilang katanya supir yang seharusnya kerja nih mendadak berhalangan. Jadi Yudi ini maksudnya diminta buat gantiin jadi supir bus malam itu juga buat berangkat ke Jakarta. Namanya juga disuruh bos begitu kan, berasa diperintah sama majikan semua lah. Langsung oke, siap begitu. Ya Yudi kan mikirnya juga lumayan buat tambahan lahiran istri entar. Makanya Yudi ini buru-buru pulang ke rumah buat siap-siap. Bapaknya kan nanya, loh kamu mau kemana, ini acaranya mau mulai loh, acara ruwetan maksudnya. Dijelasin lah sama si Yudi, ini aku mau narik pak, gantiin temen soalnya. Ya tapi bapaknya langsung ngelarang kayak, loh ini tuh malam satu suro, kamu jangan keluar, batalin aja udah nggak boleh, nanti takut ada apa-apa gitu ya. Si Yudi dengar begitu kayak jengah, jualan nasi kagak boleh, ini ada panggilan kerjaan lain juga kagak boleh, begitu apa-apa kagak boleh. Ya masa ini ada rezeki ditolak-tolak terus kan kagak boleh juga gitu, nggak baik juga. Jadi kali itu tuh Yudi nggak nurut. Si bapak sama ibu udah mencoba menahan-nahan, tapi ya Yudi tetap kekeh. Karena pertama ya dia udah janji kan sama bosnya, udah ngiyain tadi telepon tuh, dan ini juga menyangkut masalah pekerjaan dia. Ntar kalau tau-tau nolak dipecat. Dan yang kedua ya balik lagi dia butuh duitnya buat lahiran istri. Jadi Yudi tetap pamit pergi tuh dan menitip istrinya yang lagi hamil ke bapak sama ibu. Singkat cerita udah nih ya, Yudi udah sampai pool gitu kan, udah narik bisnya nih set gitu, nungguin penumpang yang pada naik tuh. Pokoknya waktu itu dia berdua sama kernet nih. Yang ternyata malam itu penumpangnya nggak terlalu rame emang, tapi ya ada-ada aja lah. Mau itu judulnya malam satu suro, tapi kan namanya orang punya urusan masing-masing yang kadang memang mungkin nggak bisa ditunda kali. Sama kayak si Yudi gitu kan, jadinya ya udahlah tetap jalan baik. Dan setelah semuanya udah siap nih, busnya pun berangkat tuh ke Jakarta. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, si kernetnya nih bilang, nanti di depan potong jalan aja tuh, langsung belok kiri biar cepet. Ya karena atas rekomendasi dari si kernet, Yudi ngeiyain aja tuh. Udah nih jalan terus gitu kan, sampai-sampai tahu-tahu dia melihat nih ada sebuah terminal. Dan beberapa penumpang tuh bilang katanya mau pipis. Jadi ya udah mampir dulu lah sebentar di terminal tersebut. Kebelet pipis, papa. Masalahnya pas lagi berhenti nih, dilihat-lihat kok Yudi merasa asing sama terminal ini, kok aku nggak pernah kesini-sini ya. Kayak aneh gitu, terminalnya kayak nggak pernah dia lewatin. Tiba-tiba Yudi langsung keinget tuh sama nasihat orang tuanya, jangan keluar malam satu suro. Maksudnya jadi parno begitu kan, takut-takut kalau ini terminalnya ada terminal hantu begitu loh. Jangan-jangan ini masuk ke alam lain macam kayak cerita-cerita horor. Tapi Yudi langsung kayak, nggak hayal aja gitu. Hari gini mana ada terminal hantu. Mungkin guanya aja nih yang ternyata jam terbangnya kurang tinggi sampai nggak tahu kalau di daerah ini juga ada terminal. Karena kalau si kernet bisnya biasa-biasa aja ekspresinya begitu, ngitungin duit dari penumpang-penumpang. Nah pas lagi nunggu penumpang pada pipis nih, dilihat udah jam 9 malam kan. Tahu-tahu ada lumayan banyak penumpang baru yang pada naik dari terminal itu. Jadinya kursi yang tadinya banyak yang kosong ya, itu jadi penuh. Ya buat si Yudi mah senang-senang aja, namanya penumpang kan sumber cuan. Jadi setelah semua udah pada duduk di bis nih, yang pada pipis juga udah pada balik, Yudi melanjutkan deh tuh perjalanannya. Malam itu terasa sunyi dan tenang banget, nggak kedengeran ada suara orang-orang pada ngobrol. Ya mungkin pada capek kali ya, pada tidur, namanya juga bis malam. Dan supaya nggak ikutan ngantuk, Yudi sama si kernet nih ngobrol-ngobrol santai aja biar tetap melek. Tapi kok semakin lama mereka jalan, rasanya nih kagak nyampe-nyampe ya. Kayak muter-muter di daerah situ-situ aja gitu, nggak tembus-tembus ke jalan raya yang seharusnya. Tadi kan mereka motong jalan soalnya. Sampai udah sekitar 2 jam, pokoknya jam 11 malaman tuh kok lama banget ini nggak nyampe-nyampe keluar jalur. Yudi sempat mastiin tuh ke kernetnya kayak, ini bener nggak sih jalurnya? Lah bener mas, ini mah kalau di mapsnya nih, lihat nih bener kok. Jadi si kernet tuh ngeliat maps bener-bener aja, tapi kok ini nggak nyampe-nyampe ya. Tapi ternyata ya selang 2 jam kemudian nih, jadi di jam 1 malam, busnya itu masih ada di track yang mirip-mirip ya di situ-situ aja. Makanya feelingnya Yudi udah mulai nggak enak, karena setelah dia perhatiin lagi, dari tadi tuh kayaknya memang nggak ada satu mobil pun yang lewat deh. Bener-bener sesepi itu jalanannya. Dan tahu-tahu kabut nih mulai turun tuh. Sampai gak lama nih udah melintasi kabut, tiba-tiba kelihatan tuh ada tanda-tanda kehidupan. Dilihat ada beberapa warung kopi tuh berjejer. Penumpang yang tadinya di belakang pada diem aja, tiba-tiba dia ngomong kayak, Pak,
bisa mampir ke sana dulu nggak? Mau beli makanan buat ganjel, dingin soalnya. Ya setelah Yudi pikir-pikir, dia udah nyetir 4 jaman kan berarti. Makanya nggak ada salahnya kali berhenti dulu, ngerenggangin badan gitu kan. Sekalian ngecek lagi tuh map sama nanya ke orang warung situ lah. Habisnya kok rasanya kayak nggak nyampe-nyampe. Katanya ini tuh motong jalan buat lebih cepat, kalau malah lebih jauh. Akhirnya Yudi sama si Kernet sepakat lah untuk berhenti. Sambil menunggu penumpang lain pada jajan, Yudi sama si Kernet nih istirahat juga. Dia milih-milih tuh salah satu warung. Pas dilihat tapi semua warung kopinya kok penuh banget. Nah yang bikin bingung adalah para pengunjung itu datangnya pada dari mana sih? Secara satu-satunya kendaraan yang terparkir di daerah situ cuma busnya Yudi doang. Ini orang-orang pada naik apa ke situ? Nah sekitar 30 menitan udah ngopi nih, si Yudi ngecek jam tuh. Lah kok dilihat masih jam 1. Orang tadi berhenti di sini aja jam 1, udah ngopi segala macam, loh kok masih jam 1 juga. Yudi makin ngerasa ini tuh nggak beres. Dia langsung buru-buru bilang ke semua penumpang untuk naik lagi ya ke dalam bus, kita lanjut jalan. Tapi semua perasaan nggak enak itu tuh masih Yudi pendam sendiri aja. Nggak dia sampaikan ke Kernetnya maksudnya. Yang kalau dipikir-pikir lagi ya memang seumur-umur nih, baru kali itu si Yudi nih nyetir di jalan yang bukan yang biasa dia lalui. Terus berhenti di terminal tadi tuh yang baru juga menurut dia, dan istirahat di pinggir jalan yang rasanya kok aneh banget. Pokoknya buru-buru tuh dia nyetir, matanya terus-terusan tuh terpaku sama jalan, sama maps, jalan maps. Dengan keadaan kabut soalnya yang semakin tebal. Tiba-tiba ada sorot lampu terang banget dari arah yang berlawanan yang kayak, ini tuh cepet banget ya kejadiannya ya. Sepersekian detik tadinya masih sepi, cuma ada kabut doang, tahu-tahu ada lampu sorot. Yang membuat si Yudi refleks banting setir ke kanan keluar jalur tuh dan ngerem mendadak. Kepalanya Yudi juga terbentur keras banget ke setir. Cuma untungnya nggak terjadi kecelakaan apa-apa, karena langsung refleks banting setir gitu loh. Tapi yang paling bikin shock adalah pas dia ngacak ke belakang untuk melihat kondisi penumpangnya, semua kursinya kosong. Dimana di dalam bus itu cuma ada Yudi sama si Kernet doang yang kesakitan habis kejedot. Nah lampu sorot tadi itu ternyata dari sebuah truk yang berlawanan arah ya. Untungnya jalanannya memang sesepi itu, jadi masing-masing menghindar dan ngerem. Ya ditanya sama orang truknya kayak, Mas ngantuk apa gimana? Maksudnya kok nggak ngeliat-liat jalanan? Yudi pun cerita kalau dia memang kaget kan. Dia lihat soalnya tadi di jalan nggak ada apa-apa ya, tiba-tiba ada truk lewat. Tapi yang membuat si supir bingung, kayak emangnya nih mas mau kemana sih kok bawa bis tapi kosongan, gak ada penumpangnya. Nah Yudi yang merasa ini memang sudah gak bener, dia cerita lah kalau dia tadi tuh motong jalan segala macam, terus sempat berhenti tuh di warung-warung. Dengar begitu si supir truk bingung kayak, hah warung? Setahu saya di sepanjang jalan ini mah kagak ada warung. Ih mas, baca-baca doa aja udah mendingan. Ya udah dari situ si Yudi sama si Kernet tahu kalau barusan mereka habis mengalami kejadian mistis. Semua penumpang yang dibawanya itu penumpang goib. Makanya dari situ mereka langsung lanjut jalan lagi dan terus berdoa sampai akhirnya terlihat tuh ada daerah pemukiman warga. Ya udah dari situ mereka memutuskan untuk pulang dan iring-iringan sama si supir truk, tapi lewat jalur utama, nggak lewat jalur pintas. Pokoknya mereka terus berdoa sampai akhirnya melihat ada daerah pemukiman warga, dan waktu juga kebetulan sudah mau menunjukkan waktu sholat subuh. Makanya Yudi sama Kernet pun memutuskan untuk berhenti istirahat sebentar sekalian sholat subuh dulu. Sementara si supir truknya ya udah lanjut jalan lagi. Nah sambil nunggu azan nih, Yudi sama Kernetnya sempat ngobrol-ngobrol cerita sama warga-warga di sana yang pada emang ke musola mau sholat subuh ya, tentang apa yang baru saja mereka alami. Mendengar ceritanya Yudi, setelah selesai sholat berjamaah nih, Pak Ustadz sama yang lain tuh sampai mendoakan si Yudi gitu agar selamat sampai tujuan, dan mempersilakan Yudi juga untuk istirahatlah di musola tersebut hingga nunggu terang. Karena posisinya di sini kan emang udah mau pulang, udah nggak ngejar apa-apa lah, kagak ada penumpang. Akhirnya mereka setuju untuk istirahat di musola itu sampai terang. Ya pokoknya Yudi sama Kernet nih ngobrol-ngobrol terus sama warga yang pada tertarik sama ceritanya si Yudi ini. Ya biasa kalau ada cerita-cerita horor kan pada kepo ya. Nah tapi warga sana ya pada komen, maksudnya kalian sebelumnya udah pernah lewat jalur situ atau belum sih? Kalau udah pernah, memang sebelumnya nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh gitu ya? Ya Yudi pokoknya bilang dia cuma ngikutin arahnya si Kernet aja. Tapi si Kernet ya malah ngomong kalau dia pun sama, ternyata belum pernah juga. Dia cuma kayak asal nyeletuk aja perkara ngeliat di maps nih kayaknya memang lebih gampang langsung serut gitu, motong. Jadi Kernetnya pun sok tahu cenah. Sampai ada bapak-bapak yang nyeletuk, lagian malam satu suro kalian malah keluar-keluar lewat jalan asing pula. Ya makanya langsung ke flashback nih si Yudi, langsung keinget sama omongan orang tuanya yang memang dari awal kan memang udah ngelarang dia buat keluar. Makanya setelah dirasa semakin terang, pokoknya sekitar jam 7 pagi, Yudi memutuskan untuk pulang. Ya udah dia pulang tuh.
Di perjalanan tahu-tahu dia dikabari kalau istrinya merasa katanya perutnya sakit, kayak mau lahiran, lagi dibawa nih ke rumah sakit. Ya kaget lah denger begitu, buru-buru dia ngebut. Dan anehnya, hanya dalam waktu 2 jam, Yudi udah bisa pulang lewat jalur itu, jalur utama. Padahal semalam tuh muter-muter kagak nyampe lewat jalur pintas. Begitu Yudi sampai di rumah sakit, istrinya nih berkali-kali ngeluh kesakitan sambil megang-megang perutnya tuh. Tapi pihak rumah sakit mengatakan ini tuh istrinya belum ada tanda-tanda pembukaan. Dan kondisi perut istrinya juga baik-baik aja. Tapi entah kenapa si istri ini terus-terusan mengenang kesakitan. Akhirnya orang tuanya Yudi bilang, bentar ini kayaknya istri kamu bukan kayak mau lahiran memang, bukan medis ini nih. Kita balik aja dulu, kita coba ruat di rumah. Karena feeling orang tuanya Yudi itu mengatakan kalau semua yang lagi dialami ini tuh ada hubungannya sama adat yang telah Yudi sama istrinya langgar kemarin, yaitu jual nasi sama si Yudi tuh pergi di malam 1 Suro. Ya udah, karena di situ Yudi udah nggak mau ngebantah omongan orang tuanya lagi, nurutlah dia. Yudi sama istrinya diruat dan setelah prosesi tersebut dilakukan, keadaan perut istrinya kian membaik. Ya udah, habis itu nggak ada apa-apa. Singkat cerita sampai akhirnya lahiran tiba, anak mereka pun selamat dilahirkan. Yang jelas setelah mengalami kejadian horor itu tuh, Yudi nggak pernah mau lagi nyepelein apa yang dikatakan sama orang-orang sekitar, apalagi sama orang tuanya sendiri. Karena menurut Yudi, ini bukan lagi soal percaya atau nggak percaya ya, tapi lebih ke menghormati norma, adat, sama budaya yang berlaku. Nah, majikan udah bawain ya cerita requestan dari kalian semua, yaitu pengalamannya Yudi yang membawa penumpang gaib di malam 1 Suro. Tapi untuk masalah jualan nasi sebenarnya nggak tahu juga ya, apakah ada hubungannya dengan kejadian penumpang gaib itu, atau ya karena si Yudi keluar malam 1 Suro aja, atau masalah nasi itu sebenarnya berhubungannya lebih ke perut istrinya yang sakit kali ya. Ya apapun itu, sebisa mungkin makanya kita nih mencari tahu lah norma dan adat yang berlaku di sebuah tempat, dan menghormatinya juga supaya kita terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan aja sih. Abisnya ya kalau ngomongin cerita-cerita tentang malam 1 Suro, dari dulu memang di beberapa daerah tuh malam ini kan dipercaya sebagai malam keramat. Udah rahasia umum lah, jadi banyak memang cerita-cerita horor yang terjadi di malam tersebut. Karena banyak yang bilang ya kalau di malam 1 Suro itu kan kita tidak boleh berperilaku sembarangan. Sampai ada pantangan-pantangan juga yang memang dipercaya harus dihindari. Dimana dalam kepercayaannya malam 1 Suro itu tuh katanya bisa membawa sengkolo buat mereka-mereka yang melanggar. Nah, kisah-kisah kayak gini nih yang menginspirasi film-film horor macam kayak ada film Sengkolo Petaka 1 Suro, dimana memang film tersebut tuh mengangkat cerita tentang malam 1 Suro yang dipercaya punya energi gaib dan ancaman tak kasat mata. Karena arti kata Sengkolo sendiri itu berarti kesialan atau malapetaka Cina. Nah, kita bahas sedikit ya gengs ya, karena Babu kemarin emang kepo nih nyari tahu. Soalnya katanya film itu tuh berdasarkan pengalaman dari penulis cerita filmnya, dimana waktu itu lagi hamil tuh penulisnya dan digangguin sama kuntilanak. Apa udah geledek ya, serem ya? Makanya di film Sengkolo Petaka 1 Suro ini nih mengangkat kisah seorang bidan bernama Rahayu yang awalnya memiliki kehidupan dan keluarga harmonis. Namun tiba-tiba hidupnya tuh penuh dengan banyak teror yang menghantui yang berhubungan dengan kehamilan dan malam 1 Suro. Makanya ini kita nonton cuplikannya aja yuk. Kawula amundraken rasa sih lan cahya. Tansah kersanira kawula tampa.
Tuh majikan, dari trailernya aja kayak seru banget ya, makanya Babu sampai kepo. By the way, film Sengkola Petaka Satu Suro ini tuh tayangnya di tanggal 22 Januari 2026 di bioskop ya. Dan karena ini produksian MVP Pictures, harus digas nonton deh di bioskop. Badan teman-teman tuh ajakin semuanya biar seru. Ya makasih semuanya udah pada nonton ya. Sampai jumpa lagi kita di video-video teman cerita selanjutnya. Besok kayaknya ada TC lagi. Jadi tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.